Apakah kamu sedang mencari tempat yang nyaman untuk memperoleh ide atau referensi bahan tugas maupun kerjaan? Perpustakaan Kota Jogja bisa jadi jawabannya. Kamu bisa berkunjung ke Perpustakaan Kota Jogja di Jalan Suroto nomor 9, Kota Baru, atau Perpustakaan Pevita di Jalan Mejin Sutoyo nomor 32, Mantri Jeron, Yogyakarta. Perpustakaan Kota Jogja menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari ruang baca yang cozy, akses internet kencang, gazebo outdoor, playground untuk anak, ruang diskusi, hingga blind corner untuk pemustaka berkebutuhan khusus. Tentu tidak lupa koleksi buku dengan ragam tema yang variatif untuk berbagai rentang usia. Agar bisa memanfaatkan seluruh layanan Perpustakaan Kota Jogja, silakan mendaftar di website berikut ini. Oke, Perpustakaan Yogyakarta memang mewah, nyaman, fasilitasnya mantap. Pokoknya untuk kalian semua jangan lupa beramai-ramai datang ke Perpustakaan Yogyakarta, Jalan Suroto nomor 9, Kota Baru, Yogyakarta. Fasilitas di sini mantap, bukunya lengkap semua. Kami tunggu. Tertarik? Kita tunggu ya. Halo Sobat YK, ketemu lagi di Semana. Ini satu kondisi yang senang banget karena kita semangat ngayomi YK. Sudah masuk di episode yang ketiga dan sekarang ini Ardi sekarang berada di Perpustakaan Kota Yogyakarta di Jalan Dr. Suroto nomor 9, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Koleksi bukunya lengkap dan juga tempatnya cozy. Kalau misalnya teman-teman mau visit lokasi yang memang enak buat belajar, bisa datang ke Perpustakaan Kota Jogja. 2024 sudah mendekat. Di 2024 ada pesta yang sangat besar untuk negara kita, yaitu Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Edisi kali ini, Semana Jogja, X Tribun Jogja, X Jiro Luger, dan juga X Beranda Jogja akan ngobrol banyak bagaimana sih peranan media, khususnya media online dan juga media sosial dalam Pemilu 2024. Saya Ardi Sarjono akan membawakan sampai dengan selesai nanti. Untuk konten ini Anda bisa lihat di YouTube YKTV atau juga di Jogja Smart Service, bisa di-download di App Store dan juga Google Play Store. Oke, di sore hari ini Ardi tidak sendiri, Ardi bersama dengan 3 narasumber yang tadi sudah Ardi mention di awal, yang akan berbicara tentang peranan media sosial, khususnya media online dan juga media sosial di Pemilu 2024. Sekarang sudah ada Pak Ribut dari Tribun Jogja. Disapa dulu, halo Pak. Halo Mas Halo. Ardi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ada Mas Hafid dari Jiro Luger. Tadi Ardi bingung juga how to pronounce-nya, tapi ternyata Jiro Luger itu bahasa Jawa. Gimana Mas? Siji loro telu ger gitu. Sehat Mas Hafid? Alhamdulillah sehat Mas Ardi. Sehat. Oke, dan juga di samping Ardi ini yang agak mirip, yang maksa juga sih ya. Ada Mas Dimas dari Beranda Jogja. Sehat Mas? Salam sehat, Mas. Oke, jadi sebelum kita ngobrol santai, ini suasananya cozy banget beneran di Perpus Kota Jogja. Ini nggak gimmick ya. Kita akan ngobrolin dulu dan kita kenalan dulu dengan Pak Ribut dulu nih. Ini Pak Ribut kenalan dulu aktivitasnya sampai bagaimana selama ini mengelola media yang sudah dimulai. Oke Mas Ardi, jadi Tribun Jogja itu ada harian Tribun Jogja ya, dalam bentuk koran gitu ya. Kemudian yang kedua ada tribunjogja.com, platform digital. Sebenarnya kalau kita jujur lebih dulu lahir yang tribunjogja.com dibanding dengan surat kabar Tribun Jogja. Tetapi di lain itu, karena kita menyikapi perkembangan gitu ya, kita punya aset digital di sosial media gitu. Bahkan YouTube kita kan sudah di atas 1 juta subscribe ya. Kemudian ada Facebook, lalu kemudian ya kita ada di TikTok juga. Dulu itu semangatnya sosial media ini untuk distribusi informasi gitu ya. Betul. Tapi saat ini kita berubah menjadi turut serta membuat konten kemudian kita masukkan di sosial media kita selama ini. Jadi wartawan Tribun Jogja itu dia harus punya banyak kemampuan gitu. Kalau saya nyebut multi telenan Mas, bukan multi talent itu. Telenan itu kan bisa untuk ngiris daging, ngiris ya, jadi bisa untuk apa saja itu. Jadi teman-teman ini juga harus mampu
kita selalu bicara ke teman-teman adalah video first. Setiap kali ada sesuatu video dulu gitu. Kemudian di video live itu teman yang ada di kantor itu dia mengetik berita apa yang direport oleh teman yang ada di lapangan gitu. Jadi seperti itu. Hanya memang teman-teman itu dulu semangatnya adalah one produce many distribute. Bagaimana membuat satu konten tetapi kita distribusikan ke berbagai platform. Sekarang memang kita distribusikan ke berbagai platform, tapi akhirnya harus berbeda. Karena platform satu dengan yang lain sekarang punya algoritma masing-masing. Yang saya nyebutnya kita biasanya bisa cross posting, hari ini nggak bisa cross posting gitu. Karena kalau pakai musik ini di sini ditolak misalnya seperti itu. Jadi tapi inilah perkembangan yang harus kita ikuti. Kami di redaksi ada sekitar 50 orang yang bekerja untuk memproduksi konten, mengolah konten dan mendistribusikan konten. Kira-kira gitu Mas. Tetapi teman-teman ini di lapangan bisa live streaming, bisa nulis untuk online dengan karakter kecepatan, lalu kemudian dia harus nulis untuk konten di koran dengan karakter kelengkapan. Hanya memang saya harus sampaikan, pekerjaan yang banyak mereka ini gajinya tetap satu. Oke. Kira-kira Tuntutannya gitu. banyak banget ya era 5.0 ini, dan ternyata kalau Ardip itu pikirnya satu informasi tinggal kopas-kopas, ternyata enggak ya Pak ya, karena algoritmanya berbeda. Betul. Baik. Nah sekarang Ardi juga sekarang berada dengan akun media ya yang kekinian gitu ya. Jadi Ardi sempat cari akunnya karena unik banget Jiro Luger ini. Ada local wisdomnya juga, ada adding value local wisdomnya. Nah ini bagaimana nih cerita dari Mas Hafid memulai? Oke, Mas Adi, jadi kalau Jiro Luger itu kita anak bawang lah Mas. Oke. Maksudnya daripada Beranda Jogja, apalagi Tribun gitu. Memulai ini juga baru 3 tahun. Basicnya adalah komedi. Yang menjadi output di media adalah media hiburan. Tapi benang merahnya adalah komedi. Nanti kontennya di kami itu ada di YouTube, kemudian di Instagram, TikTok gitu. Terus kita juga reguler membuat event, terutama event-event komedi yang khususnya stand up komedi gitu. Atau kalaupun kolaborasi, mungkin kolaborasi dengan musik, gigs musik, ataupun juga komedi show yang kayak zaman biyen ki ana ketoprak. Nah, sekarang itu kita kolaborasikan itu jadi cah nom-nom ono stand up. Terus kemudian ada drama komedinya, nah gitu. Kita yang jadi output itu seperti itu. Tapi kalau di media sendiri kita bergeraknya di hiburan. Jadi ada beberapa varian konten. Varian kontennya yang lokal wisdom banget adalah kuliner namanya. Kuliner itu mereview tempat kuliner, terutama yang di Jogja. Ya, sing dalam tanda kutip kemproh tapi enak. Oh, gitu. benar. Terus yang kedua adalah sketsa komedi. Sketsa komedi itu kita membuat sebuah universe dalam sebuah kampung. Jadi di dalam kampung itu ada Pak Dukuh. Jadi setiap masalah ini pasti lapor ke Pak Dukuh, tapi Pak Dukuh selalu tidak punya solusi. Nah itu namanya kontennya Dawuh Pak Dukuh. Nah biasanya kita membuat cerita itu berdasar current isu. Nah misalnya nanti akan membahas pemilu, berarti apa yang lagi rame, nanti kita membuat cerita untuk sketsa itu sesuai current isunya apa. Gitu. Terus kemudian konten olahraga. Konten olahraga itu yang diberitakan sebenarnya ya sepak bola dan lain-lain, tapi ada olahraga khusus, terutama olahraga tarkam. Nah khusus untuk tarkam tuh voli atau bola gitu. Terus ada konten reaction, itu konten reaction tuh ya berita yang lagi rame aja kita komentarin gitu. Nah Jiro Luger seperti itu, ada di Instagram, TikTok dan YouTube. Oke, jadi body of knowledge-nya itu adalah humor. Komedi. Humor. Ini orang-orang zaman sekarang kan suka stres-stres gitu ya. Jadi kalau mau baca informasi, jadi dikasih jembatan. Namanya humor. Oke, ini satu akun yang Ardi juga cukup sering kunjungi, ini Beranda Jogja ya. Ya, makasih. Bingung cari informasi, cari aja di Beranda Jogja, apalagi current isunya up to date nih. Mas Dimas, boleh cerita nih. Ya, oke. Jadi premisnya selalu sama. Awalnya coba-coba, terus keterusan, Pak. Jadi awalnya dulu di 2012 ya. Sebenarnya foundernya ya bos saya itu yang sedang duduk di sana. Cuma untuk urusan komunikasi pasti saya gitu. Jadi 2012 kami memulai dulu platformnya Twitter, awal-awal kan masih pertama kali rame-rame nge-tweet tuh orang-orang kan, retweet dan segala macam. Habis itu mulai
mulai banyak engagementnya, ternyata banyak juga penghuni Twitter itu yang mula-mula influencer tuh orang Jogja. Iya. Banyak sekali tokoh-tokoh Twitter itu startnya di Jogja gitu, dan normatif. Kemudian kita punya YouTube, kita punya semua platform hari ini, TikTok, YouTube, kemudian di www juga kami ada. Dan sebenarnya hari-hari ini kami nggak terlalu sibuk dan banyak kegiatan seperti Jiro Luger. Jadi malah menurut saya keren sih, harus banyak tuh akun-akun kayak Jiro Luger gitu. Kalau kami hari-hari sibuk, kalau istilah bisnisnya tuh B2B, Mas Ardi. Oke. Jadi banyak yang dulu kenal Beranda Jogja, hari ini mulai minta tolong gimana sih hidupin medsosnya gitu. Jadi kita semi-semi jadi konsultan di branding, sosial media, termasuk Mas Mehmet. Saya juga banyak membersamai yang selama ini belum punya media sosial, terus pengen ngerti caranya. Nah, kita jadi konsultannya mereka. Jadi orang-orang Beranda ini jarang nongol, Mas. Okay. Kalau Mas Ardi nimbali baru kami muncul. Oh, ini yang itu gesturnya Beranda Jogja begitu. Kalau secara konten ya kami tentu saja umum ya. Kami tentu saja umum, membersamai yang nomor satu pariwisata jelas. Jadi info-info Jogja yang viral ini kan hari ini wisata jelas ya. Kalau kata adik-adik juga hidden gem itu. Oh iya, betul. Ya, termasuk kuliner juga sama. Betul. Kuliner juga sama. Tapi ada satu pola yang berbeda, Mas Ardi. Kalau dulu kita itu yang nyari Pak Ribut. Oke. Kalau sekarang enggak. Ya, kita yang neruskan gitu. Asik. Jadi netizen citizen journalism ini sekarang sudah tinggi sekali gitu. Jadi kita lebih enak malahan. Tinggal kita validasi, kita datengin, oh ini keren, oke kita repost gitu. Nah itu hari-hari di Beranda Jogja, Mas Ardi. Keren sih ya, keren banget karena tadi yang dibahas itu semuanya luar biasa banget tadi, transformasinya Tribun Jogja, kemudian Jiro Luger dengan adding value culture, kemudian Beranda Jogja yang ternyata sekarang didatengin loh ya, nggak nyari ternyata. Dan kalau anak-anak kata sekarang tuh apa, hidden gitu ya. Nah, tadi sebenarnya banyak banget yang enak banget akan dibahas, tapi kita nggak akan bahas itu ya, apalagi tadi kuliner yang agak kemprot tapi enak itu seru banget untuk dibahas sebenarnya. Hari ini kita akan bahas tentang pemilu 2024. Berbagai macam jenis platform, berbagai macam jenis kebijakan nih. Bagaimana sih bapak-bapak di sini, Mas juga semuanya memandang peran media yang panjenengan kelola ini terhadap pemilu 2024. Monggo Pak Ribut. Oke, saya lanjutin Mas Dimas tadi, memang benar gitu ya. Bahkan media mainstream tuh hari ini banyak yang tugasnya mengkonfirmasi apa yang ada di media sosial. Gitu. Oke. Jadi misalnya ada peristiwa apa itu, baru kita kemudian cek lapangannya. Kira-kira seperti itu, Mas. Nah, menyangkut pemilu itu sebenarnya ini konten serius gitu ya, konten serius dengan kompleksitas tinggi. Tetapi saya kira kalau kemudian kita bicara itu menjadi serius gitu, banyak orang yang tidak akan memperhatikan gitu ya. Jadi kita senang ada Jiro Luger, kita senang ada Beranda Jogja yang kemudian mencoba membuat pemilu ini menjadi lebih bergembira, kira-kira saya melihat seperti itu. Karena buat kita di media mainstream gitu ya, itu memang ada dua yang harus kita kawal. Pertama adalah pemilu secara prosedural. Kita bicara kepada penyelenggara pemilu, di sini ada Bawaslu, KPU, juga DKPP tentu. Lalu kemudian yang berikutnya ada pemilu secara substansial. Sebenarnya pemilu itu bukan sekedar pemilih gitu. Hari-hari ini terus terang media, waduh, setiap hari gitu kan, setiap detik bahkan gitu kan, informasi itu selalu berganti dan saling sindir, saling olok gitu kan. Apalagi di media sosial, terutama di WhatsApp group. Itu luar biasa. Di ruang-ruang terbuka kita juga menemukan banyak baliho, lalu kemudian menemukan banyak spanduk dan sebagainya dengan pesan-pesan yang seperti itu. Nah, ada hal yang menurut saya ini menjadi penting kita kelola. Apa itu? Yaitu gini, ternyata informasi-informasi pemilu yang seperti itu banyak orang takut gitu. Banyak orang takut. Lalu kemudian muncullah istilah namanya election stress disorder gitu ya. Orang yang kemudian stres karena menghadapi itu. Ini contoh. Betul. Contoh seperti ini. Karena ada perbedaan pilihan. Karena kamu beda pilihan sama saya, kita putus. Gak bisa, kamu kalau ikut saya, kita lanjut. Kalau gak putus. Atau kemudian karena kamu berbeda, aku keluarkan dari grup WhatsApp. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas kita. Baik media mainstream maupun teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di media sosial. Untuk kemudian mengelola ini, Mas. Jangan sampai kemudian pemilu ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Meskipun hari ini banyak orang mengatakan, oh ini kok
sekarang menjadi seperti ini gitu. Isu-isu sekarang menjadi seperti ini. Tetapi kalau kita bicara secara formal media kita, apalagi media mainstream, kita sudah ada pedoman pemberitaan untuk pemilu, Mas ya. Pedoman pemberitaan pemilu. Kemudian payungnya kita juga punya kode etik jurnalistik gitu ya, bahwa kita harus independen, lalu kemudian harus memberitakan yang akurat, berimbang dan sebagainya itu. Lalu kemudian bahkan kita ada code of conduct untuk karyawan itu, bahwa karyawan tidak boleh menjadi bagian pengurus partai politik misalnya. Lalu kemudian karyawan tidak boleh menjadi tim sukses misalnya. Kita sampai mengaturnya sampai seperti itu agar independensi kita itu betul-betul terjaga di dalam memberitakan pemilu ini. Tetapi saya ingin menekankan bahwa kehadiran teman-teman inilah yang membuat pemilu ini menjadi bisa lebih gembira itu. Menyampaikan sesuatu yang simple sampai tapi tidak harus Berat. Gitu kira-kira gitu. Jadi ini kalau misalnya kita punya namanya mata lokal memilih yang isinya tentu sangat serius gitu ya, tentu sangat serius. Tetapi kemudian hadirnya sosial media yang membuat seperti misalnya punya Jiro Luger ini akan membuat orang menjadi lebih senang kalau dia bisa membuat konten pemilu ini menjadi lebih menyenangkan kira-kira gitu. Artinya hari ini isu yang paling berat adalah soal perbedaan karena kita punya pengalaman tahun 2019 yang seperti itu. Lalu kemudian pengalaman pahit yang lain di 2019 adalah banyak panitia pemilu yang berada di ujung tombak sakit lalu meninggal karena seharian dia harus bekerja, apalagi ini serentak loh Mas. Kalau dulu kan belum bareng, ini semuanya dibarengkan. Nah ini juga perlu media seperti kami juga perlu terus mendorong para pengambil kebijakan untuk melihat persoalan ini, bagaimana memitigasi dan sebagainya. Ini nuwun sewu ya, hari ini isu yang paling seru kan isu pilpres. Betul. Padahal kita itu DCT sudah ditetapkan gitu ya, DCT ditetapkan. Kemudian kita lupa mengingatkan kepada para calon pemilih karena ini anggota dewan ini juga penting. Dong nyebutnya wakil rakyat satu. Bahkan ada yang nyebut penyambung lidah rakyat. Nah, kalau ini kemudian dilupakan oleh media, termasuk media termasuk kami tentu, ini autokritik buat kami. Ya sayang. Makanya kemudian narasi-narasi yang dibangun oleh Tribun tidak kemudian melulu soal pilpres yang sedemikian dahsyatnya gitu ya. Tapi juga kita pengen menyampaikan bahwa ada hal-hal yang harus diingat oleh para pengambil kebijakan, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh para pengambil kebijakan. Tidak begitu saja. Inilah tugas kami media mainstream gitu. Lalu kita berharap punya Jiro Luger sama Beranda Jogja. Saya berharap ada ikutan di sana menyampaikan pesan pemilu tapi dengan cara anak-anak muda ini, karena jangan lupa Mas, pemilih pemula yang di situ banyak pemudanya gitu. Karena pemilih pemula mungkin banyak orang tidak tahu. Siapa pemilih pemula? Pemilih pemula itu kan yang usianya 17 tahun satu. Orang yang usianya belum 17 tahun tapi sudah menikah. Tapi ada yang mungkin banyak lupa. Mereka TNI Polri yang baru pensiun itu termasuk pemilih pemula. Ya kan? Jadi tapi ini untuk yang Gen Z ya. Jadi saya kira mengingatkan mereka pemilih paling banyak, tapi mereka juga pemilih yang sifatnya itu here and now. Apa yang dia lihat hari ini, lalu kemudian apa yang dia lihat saat ini, itulah yang dia lakukan. Nah, mereka berdua ini yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira gitu, Mas. Betul, apalagi sekarang nih Gen Z ini jumlahnya 27% dari seluruh populasi nih. Dan gen milenial itu jumlahnya 25%. Artinya itu kekuatan cukup besar. Dan kita harus mengetahui karakternya. Nah, kita pengen dengar nih dari teman-teman yang seperti sentuhannya ke anak muda nih. Jiro Luger nih. Peran media Jiro Luger dalam pemilu 2024 seperti apa pandangannya? Pemilu 2024 kalau dari kami sendiri kan belum sampai dari mulai terbentuk belum pernah mengalami. Jadi Jiro Luger itu baru 2020 akhir gitu, jadi belum pernah mengalami ada pemilu. Jadi secara konten tuh kita selalu tidak bisa meminimalisir kayak ketersinggungan atau apa gitu, karena
yang wujudnya komedi itu biasanya itu bermulanya dari keresahan. Yang mau disampaikan, misalkan ada sesuatu yang nggak beres, ketika disampaikan secara komedi itu yang diharapkan, ya wes iki aku ngelucu loh, aku yang ngelawak, jadi ini rasa tersinggung kok aku yang ngelucu gitu. Biasanya gitu, tapi banyak yang pernah suatu kasus kita ada konten yang sebenarnya tidak terlalu menjurus ke person siapa yang diserang, tidak ada, cuman ada sedikit menyerempet kelompok tertentu, terus akhirnya kena komen-komen jelek gitu. Tapi ya udah dibiarkan aja, itu selesai. Cuman buat kami yang media hiburan ini, kalau misal di pemilu 2024 paling konten-konten yang kita buat ya gimana misalkan ketegangan ataupun panas-panas ini bisa didemke dengan ya digawe seneng wae, digawe guyu, digawe dibuat ya kayak misalkan kemarin rame-rame kita membuat konten tuh rame-rame ini adalah pokoknya ada rame-rame politik gitu. Akhirnya kita memparodikan. Nah, tapi memparodikan pun tidak terus menyerang person-person atau mengimpersonate. Misalnya Pak Jokowi terus diimpersonate tapi celelean atau gitu juga enggak. Tapi caranya kita membuat itu supaya santai dan akhirnya komen-komennya juga positif kok. Makanya kalau misalkan menjelang pemilu 2024 itu yang mungkin menjadi tantangan bagi kami adalah piye caranya ya kayaknya umur-umur sak kaya aku ki luweh-luweh gitu. Maksudnya iki aku harus milih sapa ya urusan uripku ning aku dhewe gitu. Betul. Itu kan yang dirasakan aku milenial ataupun Gen Z. Aku harus milih siapapun kayaknya iki uripku ke depan ya tergantung akune gitu. Jadi ketika kita menjadi media sih punya tugas dalam tanda kutip untuk mengajak teman-teman yang segenerasi milenial atau Gen Z untuk ayo dong milih iki karena demokrasi gini-gini kayaknya juga belum sampai ke arah situ. Jadinya kita membuat ketika ada semacam ketegangan atau panas-panas di media sosial soal pemilu atau pilpres ya udah dikomedikan saja. Gitu intinya di situ. Tapi kalau untuk mengajak sampai melebar teman-teman menggunakan hak pilihnya itu pasti, tapi kalau untuk kita punya program yang akhirnya mengajak teman-teman generasi muda ini untuk milih gitu kayaknya belum sampai ke situ juga. Oke. Kayaknya lebih ke netral-netralnya aja. Jadi peran Jiro Luger untuk refresh Ya gitu aja. kondisi. Apalagi sekarang kan capres-capres itu kan lagi hot banget ya ini ya. Ya. Sampai rumah dibahas, ke angkringan dibahas, di kantor dibahas, nih hot banget. Karena di kami ini Mas, ada di stand up comedy istilahnya roasting. Oh, Roasting itu oke. adalah membuat orang panas, tapi piye carane. Tapi nang komedi ki ketika di roasting berarti yang di roasting berhak bales. Oh. Nah, jadi yang dilakukan capres-capres ini ke depannya itu kayaknya juga ada agenda itu. Nah, kayak Kiki Saputi roasting Pak siapa misalnya. Heboh. Terus besok mesti akan ada itu di media-media mesti. Kayak gitu. Nah, yang menjadi mungkin talentku besok juga dapat orderan untuk roasting capres ini gitu. Ben piye carane ben ora tersinggung gitu kayak di media sosial. Sebenarnya mungkin kalau yang di atas-atas itu nggak masalah ya kalau misal kena roasting atau apa, tapi yang pro yang di bawah itu yang ngompor-ngompor itu ya. yang jadi takut untuk kita membuat ide kreatif ben liar ki terus mencari batasan-batasan iki tekan ngendi ya ben ora tersinggung kan gini gitu-gitu. Tantangannya di situ. Baik. Kalau melihat media yang umum nih Mas Dimas, Ya. nih di beranda di media online sering jadi rujukan juga. Pemilu ini kan juga isu strategis ya. Ya. Nah ini ada semacam plan of action dari beranda Jogja untuk dilakukan tahun depan. Iya, saya izin curhat dulu nih, Oke. Mas Ardi dan Pak Rifut ya. Jadi nyambung, bagi kami yang hidupnya di media sosial itu, kita benar-benar sudah baku hantam tuh sejak leg pertama dulu 2014. Bukan dalam konteks pemain ya, tapi kami kan mirroring Oke. mention, dapat push notif dan segala macam gitu. Memang hari ini yang kami rasakan itu benar-benar terjadi algoritmanya publik itu menerima politik itu sebagai sesuatu yang benar versus salah, bukan menang versus kalah. Ini yang selalu kami advokasi gitu. Jadi
kami tentu saja tidak tiba-tiba mengadvokasi menggunakan akun utama ya, karena publik kalau di media sosial itu tidak suka keberpihakan, Pak. Jadi pernah dulu, ini mungkin bukan curhat saya, tapi curhat teman-teman juga ya, pengurus akun publik media sosial itu. Dulu kami berinisiatif memberitakan skor pertandingan sepak bola, Mas David. Menginformasikan loh ya, skor pertandingan sepak bola. Ya, saya nggak sebut klub lah ya, pokoknya di raya gitu. Kalau yang kami beritakan itu menang si A, komennya, reply-nya langsung nggak karu-karuan, Mas Ardi. Wah, ini adminnya, wah, pro ini ya. Oh iya. Iya, padahal betul. kami tidak di situ. Cuma kan kita nggak bisa mengendalikan replyan orang ya, dan komentar gitu. Dan itu yang tadi saya matur, kalau di media sosial itu kami sangat menghindari yang namanya keberpihakan. Karena nanti ketemunya pasti benar dan salah. Ya. Padahal menurut kami, ya politik itu kan sebuah proses demokrasi gitu. Dan di situ ada menang, ada kalah. Kita bisa melihatlah dulu yang bertarung hari ini juga bersahabat. Nah, semoga itu bisa memberikan edukasi kepada publik netizen, terutama yang di Jogja gitu. Kemudian kalau bicara langkah konkret atau action plan tadi ya Mas ya, beberapa tahun ini kan kami selalu membersamai sebenarnya akun-akun yang bertanggung jawab, misalnya dari KPU atau dari pemerintah gitu. Hanya saja kalau kami berinisiatif sendiri, Mas Ardi, kayaknya kok kurang pas, Mas Afid. Karena kan kami nggak punya legitimasi gitu. Tapi kalau judulnya, ayo akun-akun publik, termasuk mungkin dari Tribun, Mas Hafid juga diajak rembukan. Mungkin ada campaign yang dari teman-teman KPU atau yang semacamnya. Yuk kita legitimasinya ini, kita bikin campaign bareng-bareng. Nah, tentu saja kita akan pasti mendukung gitu. Tapi kami nggak berani sok ngide, karena itu kan sesuatu yang bukan dunia kami gitu. Daripada malah kalau bicara ke preferensi kami sebagai akun acuan publik, Mas, itu kan nanti rawan damage ya. Ketika tiba-tiba saya atau kami memberitakan sesuatu yang niatnya itu informasi, tapi orang membacanya bisa keberpihakan gitu. Jadi war. Betul, tapi sifatnya tentu saja kami support gitu. Jadi ya ini sekaligus mohon izin Bapak-bapak, ini kami matur supaya bisa ada komunikasi. Jadi kami pasti terbuka lah, teman-teman yang lain juga terbuka untuk ayo sama-sama kita mengamplifikasi informasi seputar giat dan agenda-agenda dari KPU mungkin atau dari pemerintah gitu. Tentu saja yang sifatnya informatif dan masyarakat justru paling membutuhkan itu dan mungkin mereka belum tahu gitu. Sobat YK, suasananya tambah hangat nih ngomongin pemilu 2024, agak bingung, galau gitu, bimbang dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai 2024, ini banyak sekali arti ikut pemilu udah beberapa kali, tapi 2024 ini agak berasa sih, kayaknya lezat banget ya. Ada yang berubah gini, berubah gitu, dan seterusnya. Kita tidak seudon, tetapi ini peran seorang media ini kan sangat besar ke depannya. Di 2024 bagaimana memanajemen, bagaimana mengelola isu-isu yang ada di publik nih. Ini bapak-bapak semuanya bagaimana nih? Tema apa sih sebenarnya yang paling seksi ya? Nanti bisa menjadi sebuah muara atau benang merah agar kebingungan masyarakat yang selama ini, wah ada ini nih, berubah ke sini nih, dan sebagainya. Sehingga media menjadi pengontrol nih. Monggo, siapa dulu? Ya oke, Mas Ardi. Jadi gini, pertama saya ingin nyoroti penyelenggara pemilu dulu ya. Penyelenggaraan pemilu 14 Februari itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena anak muda mudah mengingat dan mereka menyatakan ingin datang ke TPS ya. Jadi ketika ditanya mereka tahu 14 Februari kaitannya tentu dengan Hari Valentine yang mereka sangat dekat anak muda ini. Iya, momentum banget gitu maksudnya. Dia sampai di situ. Selebihnya mereka tidak tahu gitu ya. Selebihnya mereka tidak tahu. Tadi sempat disinggung Sirolu sama Beranda kan anak muda nggak terlalu gitu ya. Tapi kemudian kita melihat hari-hari ini ada perseteruan yang menurut saya malah sangat terbuka menurut saya. Sangat terbuka. Seru ya? Iya, sangat seru karena hari ini kalau dilihat di grup-grup WA gitu ya, di grup-grup WA karena saya yakin lah teman-teman ini punya banyak grup WA, mau mulai dari keluarga sampai kemudian yang lebih khusus lagi gitu ya. Di grup-grup WA itu sudah mulai perang meme, mulai perang kata-kata sudah langsung menunjukkan saya dukung ini dan sebagainya. Kenapa? Karena memang di pemilu 2024 ini khususnya untuk Pilpres itu memang
tidak tertebak sebelumnya itu ya, tidak tertebak sebelumnya. Lalu kemudian dipicu oleh putusan MK yang hari ini masalahnya sudah ada di MK itu yang menjadi semakin seru. Kemudian sampai isunya adalah ketika putusan MK ini akan menjadi seperti apa? Apakah kemudian putusan MK ini ketika menemukan ada kekeliruan, apakah kemudian bisa ada pembatalan, kan sampai seperti itu ya. Tapi kita oke lah, kita sedang tidak membahas di sana, tapi tugas kita sebagai media adalah tentu kami sebagai media mainstream punya kewajiban sebagai media kontrol sosial tentu ya, sebagai kontrol sosial, sehingga kita dalam mencari narasumber itu tentu sangat kita pilih betul. Orang yang memiliki kredibilitas betul. Jangan sampai kemudian, karena siapa saja bisa menjadi pengamat politik, tapi kita tentu akan memilih gitu. Kemudian menyaring gitu. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak punya etikat buruk atas konten yang kita sajikan. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah ketika kita menemukan berita atau informasi yang memiliki kompleksitas tinggi, kita harus diskusi dulu dampaknya menjadi seperti apa. Inilah media mainstream gitu ya, yang kemudian kita kerja yang ada di undang-undang pers gitu kan, lalu kemudian ada di kode etik jurnalistik, dan kami punya pedoman khusus pemilu kira-kira gitu. Jadi dulu olok-olokannya jelas gitu, 2019 itu olok-olokannya jelas, bisa dimitigasi dengan mudah. Hari ini olok-olokannya susah untuk dimitigasi abstrak, gitu ya. Dan semoga saja kita ke depan kita sangat berharap bahwa pihak-pihak yang harus menjalankan netralitasnya ya mereka harus netral. Media tentu mendorong ke arah sana. Itu Mas Ardi kira-kira. Oke. Mas Hafid, Mas Dimas? Ya, kalau kami menggunakan salah satu teori seorang filsuf lama, Pak. Saya belum ingat namanya, antara Socrates atau Confucius gitu. Jadi ketika kami melihat ada push notif, gaduh-gaduh politik gitu kan, kami menggunakan cara untuk cara mengobatinya adalah dengan tidak meresponnya. Jadi kalau di media sosial itu sering digunakan teman-teman juga, Mas. Jadi misalnya ada gaduh-gaduh yang menurut kami kontraproduktif. Kalau gaduh-gaduh ini sifatnya kredensial, urusan kemanusiaan, nyawa orang, tentu saja kita akan respon, kemudian kita bantu, karena juga kami terkoneksi dengan kehumasan dari instansi dan segala macam, tentunya pasti kami langsung jumper gitu. Tapi kalau sifatnya gaduh-gaduh yang kontraproduktif, kami meresponnya, kita belokkan temanya. Oh, didistraksi. Didistrak gitu. Karena setelah kami pelajari di algoritma media sosial itu, kadang ketika kami tanda kutip pingin mbok sudah, kalimat mbok sudah itu dibaca algoritmanya si platform ini mensupport tema itu. Oh. Jadi alih-alih itu mengkontra. Iya, jadi yang tadinya harusnya viral nggak penting nanti sore itu sudah turun, gara-gara kami ngapain sih kayak gitu, masih sampai malam, Mas Ardi. Nah, jadi kalau teman-teman di sosial media, kami merespon dengan sesuatu yang lebih fun. Ada loh kegiatan sosial. Nah, kami meresponnya seperti itu. Ada loh tempat makan baru. Di situ yang ternyata kerennya anak-anak yatim yang menyajikan. Itu cara kami mengadvokasi konten-konten yang nggak bagus terkait kegaduhan politik, Pak Ribut, Mas Hafid dan Mas Ardi gitu. Nah, mungkin yang nyambung juga, kami nggak bisa dan nggak berani untuk tiba-tiba punya ide gitu, karena kan itu sesuatu yang kami tidak memahami gitu tentang politik dan segala macam. Kalau kita bicara tentang pemasaran kan, sebelum kita menawarkan sebuah barang kan harus ada edukasi market ya. Nah, kami siap kok untuk misalnya dari pihak-pihak penyelenggara untuk ayo kita mengedukasi, kami siap kok. Tapi harapannya itu juga sustain gitu. Jangan mendadak, jangan mendadak tiba-tiba langsung ngomongin tangga. Tapi publik kan, menurut saya mewakili publik juga ya, mewakili follower kami juga. Apa sih edukasinya? Gitu. Kenapa harus memilih? Ini kan menurut kami belum terdeliver dengan baik. Yaitu mungkin curhat kami sebagai followernya juga dan sebagai akun publik gitu, Mas Adi. Oke, ini keren sih ya, mendistraksi, karena permainan algoritma ini luar biasa ya, Mas ya. Iya. Ternyata kalau bilang sudah malah jadi tinggi. Iya, malah memperpanjang usia. Iya, stop, ganti tema gitu ya. Mas Hafid, ada pandangan terkait ini? Kalau dari Jiraluker ya, yang mungkin besok yang akan ramai itu karena mulai dari awal tahun itu platform media sosial itu kan kebanyakan short, mulai dari ada TikTok itu, sekarang Instagram pun beralihnya ke short. Jadi mungkin yang akan besok rame itu ya bagaimana si calon-calon ini entah dengan
tim media sosialnya sendiri ataupun pendukung-pendukungnya membuat konten-konten seperti itu. Kalau media-media yang lucu-lucuan ya seneng kalau nunggu blundernya, Mas. Ya. Gimana bisa memparodikan itu, terus pasti banyak teman-teman komika juga banyak kayak Bintang Emon misalnya yang ada irisannya dengan materi-materi politik, Abdul Arsyad gitu-gitu. Jadi saya itu malah sudut pandangnya ketika ada blundering boleh lucu nih. Iya, betul. Tapi gimana mengolah biar ramai sekedar lucu-lucuan, karena akan ada potensi ketersinggungan yang tinggi misalnya. Dan ini tetap harus ditulis kalau dari segi konten dan kreatif itu harus ditulis ini apa ya, konten apa yang enak atau personifikasi apa yang enak, hiperbola biar nggak terlalu jauh kayak gimana gitu-gitu. Besok pemilu itu mungkin kita lebih hati-hati aja sama nggak bikin masalah lah gitu. Kalau konten-konten hiburan tuh intinya nunggu momentum apa yang rame lagi diduplikasi. Kalau dari kami itu, tapi sejauh ini kayaknya kalau sama-sama kayak Mas Dimas tadi untuk pemilu 2024 terus sebagai media hiburan anak muda terutama kita belum, apalagi tidak paham politik banget, dan ini harap mengajak bersuara atau apapun itu kita kayaknya belum sampai di situ. Cuman kita memberi hiburan aja panas-panas terus santai gitu, dibuat santai gitulah. Intinya di situ aja sih kalau Zero Luber. Oke, baiklah. Baik, oke. Itu tadi beberapa obrolan yang semakin hangat di sore hari berbicara tentang pemilu dan juga peran masing-masing dari media. Dan sebelum nanti kita akan closing, kita akan punya games, mini games yang akan kita pertanyakan nih ke bapak-bapak di sore hari ini. Jadi tetap di Semana, Jogja. Kita sekarang akan main trivia games. Sederhana sih ini sebenarnya, tapi kita lihat sejauh mana teman-teman pembicara di sini akan mengeksplorasi jawabannya. Ya. Kita punya 3 pertanyaan, bapak-bapak, mas-mas. Silahkan jawab sesuai dengan apa yang ada di kepala sekarang aja. Oke. Oke, bicara mengenai satu nih. Menurut Mas dan Bapak, apa perbedaan antara pemilu dan sebuah taman bermain? Siapa dulu? Apa bedanya pemilu dan taman bermain? Iya. Mas Dimas. Pemilu adalah pemilihan umum. Taman bermain ya mirip-mirip sih, cuma mungkin agak serius ya kalau pemilu ya. Oke. Karena kan tadi saya sudah prolognya tentang menang kalah ya. Jadi ya santai aja. Oke. Santai aja. Santai aja. No baper-baper. Tepuk tangan buat Mas Dimas dong. Thank you, Mas Afid. Pemilu dan taman bermain. Bedanya apa? Aja mepet jurang loh bro. Apa? Aja mepet jurang. Loh. Pemilu dan taman bermain. Pemilu nak arep nyoblos dina tanggal lapang, tapi taman bermain dadak nunggu minggu. Taman bermain already available ya, 24 jam ya. Silakan Pak Ribon. Saya malah nggak nemu bedanya ya. Apa tuh Pak? Menurut saya kok. Jadi begini ya, dua-duanya membutuhkan, dua-duanya harusnya menyenangkan, itu aja sih. Harusnya menyenangkan. Harusnya menyenangkan. Yang pasti kalau taman bermain itu ya emang main-main, tapi kalau pemilu bukan main-main. Wah, Oke. sama. Baik, sekarang kita bicara menurut Bapak-bapak dan Mas-mas nih. Orang-orang apa yang mudah terjebak dalam isu dan kabar burung? Orang-orang apa yang Saya mudah gampang. Yang pengangguran, gabut. Kenapa Iya. tuh? Ya, jadi angka kuantitas dia di media sosial banyak sekali. Screen time-nya. Screen time-nya banyak sekali, dan ini saya gunakan argumennya Pak Gita Wirjawan. Di muka bumi ini ada 8 miliar manusia, 5 miliarnya hidup di sosial media. Sosial media itu adalah sesuatu platform yang tanpa ada fungsi editorial. Ya, jadi benar salah itu nggak karu-karuan gitu. No filter. Betul, jadi probabilitas orang tersesat ya tinggi. Jadi itu argumen saya, Mas. Gitu. Oke, telinganya kelebaran. Yoi. Nggak ada bulu-bulunya ini. Mas Afid, silakan. Apa Mas? Orang-orang apa yang paling mudah terjebak isu? Paling mudah terjebak isu.
terjebak isu ya, Gen Z. Para Gen Z yang nanti yang menyaksikan Semana IYK edisi 3 ya, jangan tersinggung. Oke, karena Gen Z, ya udahlah kayak gitu nggak usah dibahas ya. Pak Nggak, Ribut, saya nggak ngerti ya, tapi mungkin karena saya terlalu serius ketika menghadapi sesuatu. Jadi ketika mendapat pertanyaan gini saya bingung. Tapi saya kira orang-orangan menjadi gini ya, orang-orang kita nyebut orang-orangan itu bisa apa saja. Ya. Bisa orang-orangan sawah, bisa orang-orangan yang kemudian dia bukan orang sebenarnya. Jadi menurut saya agak susah Mas kalau kita bicara orang-orang apa yang terjebak isu, karena saya sendiri mungkin mudah terjebak isu. betul, di era sosial, di era Internet of Things sekarang sih memang jadi concern di sini adalah orang yang paling lebar kupingnya ya. Jadi semuanya masuk, tapi sepertinya ada cedera di bagian bulu-bulunya sini. Jadi orang yang lebar kupingnya susah filter, betul sih tadi kuncinya di situ. Terima kasih Mas Diban. Lanjut lagi bicara mengenai apa sih menurut Bapak dan Mas di era pemilu 2024. Apa yang lebih berbahaya daripada orang yang ngerokok di sampingnya pom bensin, di sampingnya tangki bensin? Apa yang Oh iya, jadi kalau saya Gimana, sih, kalau di pemilu ya omongan orang yang memprovokasi bukan sekedar bisa bakar pom bensin, tapi bisa bakar segalanya. Nah itulah yang harus kita antisipasi. Harus diantisipasi. Terima kasih Pak Ribut. Ya. Mas David. hoax, Hoax. hoax itu yang lebih berbahaya besok waktu pemilu. Oke. Mas. Sudah dijawab Pak Ribut ya? Saya sebagai junior harus tajim beliau. Betul, karena fitnah itu lebih kejam daripada tidak fitnah. Ya. Yang pasti hoax betul sekali, itu tadi adalah yang paling mengerikan di sini adalah orang yang mudah panas, kena berita hoax, terus habis itu disebar kemana-mana. Akhirnya masif. Seperti tadi yang disampaikan Mas Dimas bahwa orang di dunia ini tuh yang mainan sosial media berapa? 5 miliar. 5 miliar. 5 billion. Ini keren. Keren, bukan keren. Kuat banget ya emang no filter di situ. Jadi itu tadi ya mainan games kita di sore hari ini. Ada closing statement dari Pak Ribut, Mas Hafid dan Ya kalau saya sih sederhana dan ini menjadi harapan semua orang. Saya kira semua berjalan aman, damai, dan saya kira kalau pemilu kita jadikan sebagai pintu masuk bagaimana negara ini menjadi lebih baik, ya semoga cita-cita itu tercapai. Kalau aku buat Sampai. generasi muda ya nggak usah muluk-muluk. Kalau mau milih ya monggo silahkan. Tapi kita sebagai anak muda ya dibuat santai sama lucu-lucuan aja. Iya, Dimas. oke. Saya ini sekedar curhat juga. Kalau di Beranda Jogja kami kayak punya regulasi ala-ala gitu Pak Ribut ya. Tentu saja tidak seserius kode etik jurnalistik ya. Tapi kami juga semoga ini bisa jadi tips untuk teman-teman. Jadi sebelum kami posting itu kita menerapkan think dulu. Jadi T yang pertama itu adalah true, nggak boleh hoax, jadi harus benar. Kemudian hanya itu helpful, harus bisa bermanfaat untuk yang baca. Kemudian I-nya itu inspiratif, ya. Dan N-nya itu adalah necessary. Jadi ayo kita meramaikan sosial media dengan politik, berita-berita, tapi sebisa mungkin itu necessary. Dan guyon hari ini jadi necessary banget. Dan yang terakhir adalah kind, yaitu K, yaitu pen. Jadi semua aktivitas media sosial, politik harusnya diselenggarakan dan disuarakan dengan baik. Ya, think before posting. Terima kasih. think before posting. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ribut, terima kasih Mas Hafid, terima kasih Mas Dimas. Inspiratif banget nih, chill out, ngobrol-ngobrol terkait dengan pemilu 2024, termasuk peran berbagai macam media, khususnya media online dan juga media sosial. Mari kita sukseskan bersama pemilu 2024 dengan dewasa, respect each other, dan tentunya tetap semangat ngayomi Kota Jogja. Saya Ardi Sarjono pamit, selamat sore.